Oke, ikuti terus ya acara kita. Nah, gitu lah. Oke, bersama saya Yono Salsa dari LSI Academy. Jadi ada sedikit ya kita belajar inilah mengentertain ya kan. Yes. Bahwa ada platform yang free, YouTube ya kan, apalagi sekarang lagi orang pada lagi demen-demen nih bikin apa aja di YouTubein ya kan. Betul. Ya ada ide dari sebenarnya sedikit cerita lah. Saya udah bikin YouTube udah lama, cuman ya karena fokusnya di Channelnya dong apa biar kan orang ada tahu. LSI Academy udah pasti. Oh, LSI Academy. Dulu ada Yono Uba, iya. tapi terus lupa passwordnya, terus ada Yono Salsa. Cuman karena fokus ngajar dan ini YouTube-nya agak terbengkalai, tapi karena pandemik terus sebenarnya sih beberapa teman murid udah Mas bikin lagi dong YouTube-nya gitu kan. Sekalian ngabisin waktu ya daripada di rumah aja kan karena Pas lagi pandemi. Nah, ya. ini pas kebetulan saya lihat, oh ya, sorry lupa ngenalin dulu nih siapa ya kan. Aduh. Kenalin. Aku Ani, salah satu muridnya Mas Yono dulunya. Dan aku kenal salsa ya dari bapak ini. Pertama kali aku belajar salsa betul-betul dari bapak ini gitu. Jadi sweet perkenalan ya. Iya. Sweet kenalan. Belajar salsa di Iya. LSI pertama. Oke, jadi kenapa tercetus namanya acara ini Obsesa sebenarnya kan? Iya. Gimana ya dipas-pasin aja lah obrolan seru santuy Oh, seru santuy dan apa? obrolan Tentang salsa. Seputar salsa. dansa. Dansa, oh dansa ya. Jadi Obsesa. kalau dansa bisa Iya dong. nggak salsa aja ya. Makanya Oke. tolong nanti di like, subscribe, oke, komen, Share ya. Share supaya buat yang berkembang. kalian, buat teman-teman kalian biar tahu bagaimana perkembangan dansa di Indonesia. Karena begini Mas, kalau aku lihat ya di seputar dansa-dansa ini, biasanya orang kalau udah suka sama misalnya salsa, dia akan cari lagi tuh yang lain tuh ini itu atau entah tari tradisional, entah dansa yang model lain biasanya begitu. Gitu. Jadi bagus juga sih kalau dibilang dansa ya, jadi banyak itu ya mencakupnya nggak salsa aja ya. Walaupun spesifiknya memang di salsa, tapi saya punya teman hip hop, saya punya teman line dance ya, line dance, betul loh, karena saya juga pernah diundang di KJ untuk ngisi Jakarta Dance Festival 2 kali kalau nggak salah. Di situ itu teman-teman penari semua, jadi dia mahasiswi tari KJ. Jadi saya berpikir kenapa pengen lah nanti berbagi, pengen tahu tentang ini tentang itu, jadi nggak hanya salsa. Tapi memang awalnya kenapa, balik lagi Mbak Ani. Jadi kan kenapa sih kok Mbak Ani, saya lihat karena Mbak Ani punya YouTube loh, di YouTuber juga loh. Ani Kaloko ya YouTube aku ya, channel aku Ani Kaloko, please visit, like, share, subscribe semuanya. Ya, walaupun ini pertama tapi promonya jor-joran. Pokoknya gila-gilaan deh. Karena yang nonton udah ngantri bro. Ngantri ya. Oke juga nih. Ngantri pengen ngantri pengen disambit. Aku lihat Instagramnya Mbak Ani, Ani_Inka. Ani Inca. Oke, nanti ada, Inca. pokoknya ada, ya. Nanti ada di pokoknya di sini lah ya. Oke, bisa follow, bisa ini. Jadi saya lihat postingan dia waktu kelas udah di Nomak Kemang. Yes, tanggal 30 Juni kan. Iya, Sempet betul, cek kan. betul. Jadi I miss it. Waduh. Iya. Saya sebagai guru juga kemarin karena pandemi ini mau bikin apa tapi kondisi serba ini akhirnya ya udahlah. Aku bikin Obsesa. Obrolan sekalian dansa bisa. Sekalian dansa, oke, ya. Obrolan seru, santuy, ya. Obrolan seputar dansa, pokoknya tentang dansa. Iya. Jadi ngobrol dansa gitu. Iya, betul. Obsesa. Cuy. Oke, balik lagi. Oke, sekarang ingat-ingat pertama kali tuh. Mau belajar salsa. Pertama kali salsa, dansa. Itu kan di Neo tuh. Di Neo, iya betul. Sore ya? Iya. Ya, pas kelasnya Mbak Esther kalau nggak Esther, salah. iya, betul. Lagi gimana kesannya ngeliat? Itu pertama kali ngeliat atau sudah ngeliat sebelumnya di YouTube atau gimana? Sebetulnya gini sih, aku udah pernah ngeliat salsa gitu di YouTube kan juga banyak ya, ada juga salsa. Sebenarnya aku juga emang dari kecil sudah menari.
pertama mamaku udah taruh aku nari di waktu TK tari Bali, terus dilanjut balet, terus mamaku juga kan guru senam, jazz dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk dengerin musik menari itu kayaknya udah sangat biasa gitu loh dari kecil, udah familiar. Jadi aku kalau dengerin musik untuk nari itu cepet gitu kupingnya gitu. Nah memang aku ada olahraga lain juga ya gitu kan, cuma kan memang aku punya aku punya kekurangan seperti I have like monkey mind, kata orang, berisik nih pikiran, sering berhayal apa segala macam. Gitu. Nah jadi aku cari olahraga yang gimana sih caranya bener-bener pikiran aku nih bisa santuy gitu loh, bisa relax santuy gitu kan. Ini dia kan ngobrol. Iya ngobrol kan. Terus? Nah udah gitu aku coba beberapa olahraga. Nggak usah aku bilangin olahraga apa aja, orang pasti tahu lah namanya olahraga. Itu pikiran masih kayak agak berisik-berisik gitu. Masih sambil olahraga masih ada yang set masuk gitu. Hayalan-hayalan, pikiran-pikiran nggak bisa kosong. Tapi guys, ini dia kenapa aku ketemu salsa dan aku suka banget, Ci. Kayaknya promo banget nih. Jangan lupa LSIA ya kalian ya ini. Jadi pas aku salsa itu, everything is like this set is like empty, kayak kosong gitu, bener-bener yang fokus ke nari dan pokoknya enak gitu, relax. Terisi lah istilahnya, relaxnya otaknya relax, nggak ada yang kayak pikiran begini. Itu serius? Itu sumpah, makanya kan aku kan udah pernah bilang kan, aku kayaknya olahraga ini itu masih ada masuk giliran menari, dansa ya salsa gitu ya, kok kayaknya bener-bener relax gitu. Udah gitu ditambah environment kita kan memang suka bercanda gitu. Abis dansa fokus, abis itu kita bercanda, kekeluargaan banget. Jadi itu bener-bener yang kayak asik gitu loh, asik gitu. Yang akhirnya aku juga memang ya udahlah pengen coba apa namanya kayak pergi ke mana ya, ke beberapa tempat yang salsa gitu kan, apa social night gitu. Jadi, juga kan. Jadi aku potong sebentar. Jadi kan monkey brain ya istilahnya, sibuk ya kan. Monkey mind. Monkey brain. Brain monkey. No, monkey mind. Ya maaf lah gitu. Berisik, jadi pikirannya tuh berhayal nggak jelas gitu. Jadi setelah salsa ini sedikit dia agak relax. Pas salsa itu relax gitu loh. Dua dansa. Oke banget. Ya. Kita lanjut ya. Obsesa. Itu loh. Nggak ngerti karena kenapa. musik apa karena dibawa sama si pasangannya gerak ya kan. Jadi dia kayak naik mobil dong pergi. Santai, nggak mikirin. Aduh ini even aku naik mobil aja, nyetir aja tuh kadang-kadang masih ada pikiran set. Istilahnya kalau naik mobil udah ada sopirnya. Atau nyopir sendiri udah santai aja. Kemana tujuannya udah jelas. Iya. Yang itu yang bikin kita seperti itu kan. Mungkin pokoknya aku nggak tahu kenapa pada saat aku salsa gitu kayaknya selama salsa itu wah kayaknya plong gitu pikirannya. Bener-bener nggak mikirin apa-apa gitu. Utang-utang lupa lah ya. Utang lupa lah, apalagi kredit tuh ya. Ya itu istilahnya guys. Jadi pikiran lebih tenang ya. Tenang. Ketika dansa dengerin musik dibawa ya lupa. Ya untuk ya mungkin menurut saya sendiri mungkin ini otak kan capek juga kan. Kita terus sedikit relaksasi lah ya, salah satunya dengan dansa. Karena kadang-kadang kan pikiran itu kan set masuk gitu aja tanpa kita undang. Ya kan, perempuan tuh gitu Mas, itu kan laki, jadi mungkin agak gimana. Kalau perempuan coba ditanya sama istrinya deh ya nanti ya, pasti tuh kayak gitu. Makanya cewek kan suka moodnya apa gitu. Oke. Pantesan cewek seneng banget dengan dansa ya. Ya karena mungkin itu ya, karena salah satunya hilang gitu pikiran gitu. Menarik. Jadi itu pertama kali apa yang Mbak Adi pas udah belajar ya kan, ngerasain ada manfaatnya lah. Karena memang sebenarnya begitu sih mungkin ya aku dari dulu sebenarnya kan aku nari kan bener-bener off lama gitu kan, diisi dengan olahraga lain. Pas diajakin sama si Esther itu, ntar siapa tahu bisa dimasukin tuh mukanya. Dia ngajakin Bani yuk, coba yuk salsa apa segala macam. Ini kayaknya oke deh, dan aku emang udah pernah lihat sih di YouTube apa, cuma kan kalau lihat doang di YouTube kan nggak bisa
nggak ngerti kan iya, stepnya iya. kan gitu, jadi harus belajar gitu. Ya, oke. Jadi kan dia tuh datang terus kalau nggak salah seminggu setelah itu join kelas ya. Iya deh, kalau nggak salah sih. Iya, join. Kata Esther, you know what? Katanya, gue baru berapa kali aja gue udah bisa muter-muter. Oh iya gitu, terus dia kayak pamerin gitu videonya, dia lagi muter-muter. Ah ya udah deh, gue coba deh. Ternyata emang asik sih, asik banget. Oke. Jadi balik pas ikut kelas nih. Ada kendala nggak sih? Kesusahan apa sih sebenarnya belajar salsa? Susah nggak sih? Kalau menurut aku sih nggak susah ya. Nggak susah. Apalagi kita sebagai cewek kayaknya cuma di lead gitu kayaknya lebih asik. Asik kayaknya gitu. Jadi ada sedikit tadi rasa apa? Relax, terus asik, ya kan, fun, ya asik fun kan. Betul. Ketika sudah bisa dililit sama cowoknya, apalagi cowoknya yang Oke, ya kan, jago. Kan. Enggak sih guys, pokoknya cowoknya yang gimana aja kalau Yang enak dililit ngelit lah. kayaknya Iya. yang enak ngelit, bukan soal ganteng, bukan soal apa. Kalau udah Jadi enak ngelitnya. maksudku juga supaya apa kita ngobrol ini supaya tahu bahwa apa yang sampai rasain belajar dansa itu ada manfaatnya, bisa dibagi ke teman-teman. Manfaatnya dansa apa yang dirasain salah satunya adalah relax, senang, happy. Betul. Gitu. Jadi kesusahannya nggak ada. Ya kesulitan pada saat kita step pertama pas segala macam itu kan wajar. Kayak kita belajar matematika 1 tambah 1 juga waktu dulu kita nggak ngerti Paling kan. 2 kali pertemuan ya. Aku sih dua kali pertemuan. Ya Mas sendiri gimana waktu ngajarin aku? Ya kan aku ya sedikit kan banyak juga. Iya, Sorry benar. maaf. Maksudnya ya ngajar kan. Banyak soalnya guys, murid gitu Iya, ya lupa muridnya satu belajar persatu ya. gimana? Bukan lupa. Jadi ya termasuk cepet lah Mbak Ani. Gitu. Masa cepat ya. Iya sih. Terus selain salsa juga ya dengar ya. Ya itu salah satu olahraga yang aku jalanin. Oke. Itu yoga. Setelah tahu bisa itu gimana tuh perasaan Mbak Ani? Bisa gimana? Bisa salsa nih. Kayak udah nambah gimana tuh? Kan pergi ke klub udah bisa merasa bisa nih gue nih. Tapi emang perasaan sih Mas, jujur ada, kalau aku kan emang ada rasa pemalu. Beda sama Esther. Kalau Esther kan wah pokoknya gue aja gitu guys. Jadi sebenarnya aku baru bisa ngerasain juga bahwa malu itu nggak ada gunanya juga. Jadi selama ini kan aku malu kan mau diajak social night apa kayak sama Mas Yono dulu kan ada social nightnya kan. Saya cat. Jadi Mas Yono bilang udah datang aja nanti malam kita social night gitu. Aku malu. Akhirnya ya udah memang ya itulah si Esther itu juga lagi kan balik lagi dia kita sebut terus namanya. Ayo deh gue temenin lo. Akhirnya ternyata memang nggak apa-apa gitu loh. Ya kan itu cuma malu ada di diri kita sendiri. Ya, jadi pas itu nggak apa-apa. Menimbulkan rasa percaya diri. Percaya diri pasti. Salah satunya pasti. tadi. Jadi belajar dan salah ini salah satunya tadi relax, jadi pikiran jadi relax, hati seneng, happy, bawaannya happy, ketemu temen-temen seru, ya kan. Betul. Terus percaya dirinya nambah. Oke, yang kemana-mana dulu, ya kan, masih banyak nih yang mau digali-gali, ya kan, mau di apalagi yang setelah, karena udah salsa udah berapa setahun ya? Setahunan lebih ya. Kayaknya deh. Ya maksudnya aku setahun lebih, paling nggak nanti ada progres lain, hal positif lah, ya kan. Gitu. Bagi tadi ngomong saya kan, Saya ya nggak? Punya YouTube kan, iniin kucing tuh, nampilin kucing. kucing. Kenapa sih kucing? Kucing nggak tahu, aku suka aja sama kucing sih sebenarnya. Udah gitu Apakah kan. emang tahu kucing gitu misalnya, atau jenis-jenis kucing? Enggak juga nggak tahu jenis kucing. Aku emang sayang aja. Kalau sayang ya udah piara aja. Nggak ada, semuanya cuma berjalan begitu aja sih. Kayak air aja. Nggak ngerti kalau ditanyain orang nih jenis kucing apa, nggak tahu. Cuma kalau ya itu dia sayang aja udah. Gitu terus iseng bikin video tentang kucing. Kalau mau lihat video kucing ya. Paling yang paling Andi tahu paling Kanko. paling kalau ditanya jenis apa nih, oh ini kucing garong. Ini kucing ini jago, Paling pokoknya jago nyolong ya gitu. Udah sih ya kan. Gak ngerti Jadi, aku pokoknya jadi sayang bisa aja. ditengok guys, teman-teman bisa tengok. Kalau aku sudah nengok sih tadi, lihat YouTube-nya Mbak Ani. Sebenarnya bagus loh, sampai tuh untuk narasi loh, ngomong gini. Kalau pengen tahu juga tentang kuburan tanah kusir ada juga di YouTube Iya. aku. Ngeplok aja pokoknya.
Jadi sedikit nih Mbak Ani, boleh cerita sedikit diri Mbak Ani sendiri mungkin apa gitu loh, bisnis atau apa? Oh iya, aku sih punya travel agent sih selama ini. Terus ya ibu rumah tangga, punya anak 2. Jadi juga buat ibu-ibu rumah tangga yang merasa bahwa dirinya, aduh gue kayaknya nggak bisa lagi nih untuk nari apa, itu nggak sama sekali deh. Coba dulu karena aku sendiri juga sekarang umur udah middle age ya ampun. Gitu, ibu rumah tangga, mikirin masak juga, mikirin anak sekolah juga, tapi ternyata bisa. Umur kena angka. Bisa. Umur kena angka. Umur kena angka ya, tapi semangat harus keep the spirit ya. gitu. Asik kok, asik. Ya makanya tadi kan ngomong buat ibu-ibu rumah tangga bahwa masalah dansa umur enggak. Tadi kan karena aku lihat postingan Mbak Ani di Instagram ya kan, yang salsa itu tanggal 30 Juni itu captionnya I miss it, boleh dicek itu waktu Mbak Ani lagi kelas itu Advan ya, itu udah Advan ya, itu di Nomad Kemang. Itu ada yang komen kalau nggak salah temannya Mbak Ani keren. Ya pastilah, aku ya, kan keren dari lahir. Iya, maksudnya dansa juga kan. Dansa juga. Berarti kan dia nggak lihat umurnya kan. Oh iya, dia betul. Lihat visualisasi bahwa itu keren. Iya, gitu, iya betul. Jadi umur hanya angka. Oke, gue. Dan juga Mas lihat nggak ada video aku yang di Instagram, saking kangennya sama salsa guys, aku sampai bikin mannequin itu loh, yang dan sama Pak. Iya itu kan. Itu juga ada loh di Instagram. Awal pandemik tuh. Iya benar-benar. Terus pengen bikin apa nih ya kan, supaya ini akhirnya kita bikin video bareng-bareng tuh yang untuk melupakan pandemik ya sedikit. Itu pertama-tama, setelah itu ada ya keasikan dengan lockdown, ya kan. Akhirnya pada diem semua, ya udah. Terus kemarin baru gara-gara juga Pak Dadang udah kesini, ya kan, kangen juga kapan mulainya Mas, ya kan. Akhirnya aku posting sedikit, aku rekam. Stop itu, iya ini gimana cara ngeluarinnya, gue bilang gitu. Nggak bisa juga dia. Akhirnya anak saya, udah Pak, rumah sakit aja. Anak saya tuh yang perempuan yang ngajak. Enggak, cuma masuk angin kan juga keluar. Enggak usah. Ini berat ini kayaknya. Tapi kan itu tanggal 1-2 ya? Sudah lupa kalau soal tanah jantanya ada. Kalau nggak salah tanggal 1-2 tuh. Kan baru berita corona, tapi belum menyebar ke rumah sakit itu ya? Belum kan? Ada. Belum. Gue di tes lab di ruangan. Nah, baru-baru gue ada plek hitam kecil. Nah, gue tahu gue karena ngerokok. Terakhir, kan waktu salsa gue tuh udah ngerokok tuh terakhir. Semenjak gue bawa mobil tuh udah sering ngerokok walaupun sebatang-sebatang. Orang rumah nggak tahu, gue diam aja sampai sekarang. Padahal gue sendiri tahu gitu. Ya ini pengakuan Pak Dadang ketika waktu mau sakit ya Pak ya, awal Maret Pak ya. Oh iya. Jadi habis ngajar ada kerjaan, ngajar line dance di Sukabumi sekalian touring bersama ibu-ibu Bang Bumidaya. Jadi ibu pensiunan Bang Bumidaya. Jadi saya mimpin line dance. Jadi Pak Dadang ini adalah instruktur senam jantung. Bener Pak? Iya. Senam jantung dan line dance, dan sekarang lagi mendalami salsa bersama LSI yaitu Cuban. Jadi Pak Dadang ini masih pengen sesuatu yang baru untuk mengasah ilmunya gitu guys, ya kan. Kembali lagi di channelnya Orang Gila. Bukan main mantul gitu. Jadi tadi ngobrol panjang lebar Pak ya, kita belum rekam ya, sekarang kesempatan bisa rekam gitu guys. Oke, lagi nanti ya bersama channel Orang Gila. Assalamualaikum. Terus aku share ke grup, terus Mbak Wirna ngomong, boleh itu tuh bikin YouTube kan? Nah gitu, itulah timbul ide di situlah. Makanya timbul ide obses. Yes. Obrolan seru santuy. Obrolan seputar dansa. Jadi udah setahun nih ya, lebih ya. Tahun lebih lah, cuma memang nggak terlalu aktif juga. Kadang-kadang kan ada urusan anak ngerjain PR apa, tapi nggak menghalangi juga sih. Kalau aku bilang sih ya
namanya dia ibu-ibu gitu kan, pas lagi bisa ayo jalan gitu. Jadi nggak menghalangi kalian yang ibu-ibu, please ayo kita berkarya. Ya, Positif. nggak harus ibu-ibu juga, bapak-bapaknya. Bapak. Oh iya mas, aku mau tanya dikit deh. Cie, boleh dong nanya dong. Boleh lah. Kenapa sih kok aku lihat cowok kayaknya nggak terlalu banyak ya, kayaknya di Jakarta ini apa enggak? Kalau di tempat lain, kalau di negara-negara lain kan banyak tuh kayaknya cowoknya. Kalau aku lihat kan sering tuh lihat di Instagram apa, wow banyak. Tapi kenapa ya di Jakarta apa pemikiran mereka ya tentang salsa kok kayaknya nggak banyak gitu ya cowoknya? Oke, jadi kalau menurut analisa aku selama berkecimpung di dunia dansa ini dari 2003, ya memang banyak faktor. Ya satu mungkin budaya, tapi budaya masih malu atau segala macam mungkin. Terus banyak faktor juga dari penggiat kita juga yang ayo loh, ini kita cari solusinya apa gitu. Terus mungkin karena salah itu, jadi maksudnya dari penggiat kita bahwa kita mensosialisasikan salsa, bahwa salsa itu banyak mereka mungkin akan mikir sorry ya, agak ini ya kan, kritik gitu. Tapi padahal itu orang yang nggak salsa juga ada yang kritik sebenarnya. Ya, jadi pembahasan ini akan panjang sebenarnya Mbak kalau ngomongin itu tentang, makanya jangan stigmanya jangan terlalu mendiskusikan bahwa salsa itu kan mau arahnya begini. Banyak kok yang nggak salsa juga begini. Padahal cowok-cowok salsa tuh banyak loh, aku lihat ganteng-ganteng, bener ganteng asli. Ya, bukan yang gimana keterima. Apalagi gitu, kita ya. kan aku misalnya ngajar Cuban. Iya, Cuban. Bisa cek di YouTube, di Cuban tuh salsa. ganteng banget. Ya, sebenarnya asli. bukan ganteng ya, sebenarnya ya dia jadi untuk jadilah cowok kan ngelit segala macam. Tapi kita bahas itu jangan terlalu. Iya benar. Untuk perdana ini jangan dulu ya. Untuk tahu sih, aja. Ya intinya sih ya bahwa ya ajak aja teman-teman cowoknya untuk melihat langsung gitu loh. Betul, jadi banyak kan memang kalau belum ini udah ngejudge duluan ya kadang-kadang ya tuh. Don't judge the book by its cover. Nah salah satunya ini obses adalah saya sendiri punya goal misalnya pengen mengajak untuk berpikiran positif ya lewat dansa. Yes, betul. Walaupun obrolan mungkin nanti udah obrolan apaan sih mati nih, monggo nggak apa-apa. Tapi saya lihat dikejar sampai. Enggak, jadi banyak lah kalau mau tadi yang Mbak Ani poinnya bahwa kenapa cowok-cowok ini ajak aja dulu. Kenalin dulu, ngajak, terus nanti. Karena kalau di luar negeri kan banyak masalah cowok-cowoknya kan. Datanglah kayak Lasi. Iya, dance juga kayak sport loh. Iya, keringetnya, jantungnya, deg-degannya gitu. Jadi bukan aja mobil yang sport, dance juga sport. Iya. Mas kita stop dulu ya. Stop dulu. Ini kayaknya udah kelamaan. Obsesa. Oke, guys, tadi sport. Ya kan? Iya. Dan sana namanya juga obsesa, ngobrolan sekalian dansa. Santai ngobrol. Gitu. Jadi baru nih ya kan, ngobrol lagi, tapi ngobrol yang bermanfaat, positif gitu. Yes. Jadi seru tadi ya? Seru. Jadi guys, aku udah berbulan-bulan juga kan sama sekali nggak dansa nih mas, beneran kan. Jadi tadi tuh refresh, jadi kalau kekurangan dan kelebihan pada saat kita dansa tadi, terutama aku ya, kalau beliau kan guru, terutama aku ya, maafkan ya guys. Ya jadi ngomong-ngomong tadi masalah kalau kesalahan nggak ada sih sebenarnya, kesalahan kan belajar kan masih tingkatnya kan dari social dancer ke amatir jadi pro sama profesional gitu. Karena awalnya dari itu semua kayak gitu, apapun profesinya kan, mau YouTuber juga pasti amatiran dulu. Ya kan ya kan ada basic-basicnya gitu. Jadi yang intinya sih fun, enjoy. Jadi enjoy your dance with your partner, ya kan ya. Tadi kita udah ngomong bahasnya tadi, jadi awal mulanya suka salsa, sampai terdapat apa manfaatnya ya, terus setelah bisa apa yang dirasain lagi. Betul. Setelah ini Mbak pengen ada lagi yang dicapai dalam dansa atau apa nih, mungkin ada ide atau apa nih? Ide sih kayaknya aku sih kepengennya ya, orang kayaknya salsa tuh seperti kayak di luar negeri gitu, di pinggir-pinggir jalan juga salsa apa gitu, karena kan ini olahraga kan. Kayaknya olahraga kalau
di pinggir-pinggir jalan tuh kan apa namanya, jogging gitu. Bukan salah sih, jogging juga bagus. Cuma maksudnya kan kalau salsa itu seperti keindahan gitu loh, nari gitu kan gitu loh. Kalau jogging kan cuma sekedar begini-begini aja ambil kacamata. Iya, biasa. Kalau jogging kan Silau. kalau jogging kan sekedar lari. Kalau salsa di pinggir jalan gila keren banget gitu. Orang sambil orang naik mobil nengok kita lagi salsaan, itu kayaknya keren ya. Iya, sebenarnya kan kita udah bikin. Iya, waktu betul. itu udah ajak. Kurang sosialisasi sih kalau menurut aku. Karena di YouTube-nya ada tuh. Ya, nanti kamu lihat-lihat ya di beberapa YouTube yang lain di si LSI Academy, LSI. di Yono Salsa Iya. channelnya itu ada kan, kita udah pernah bikin di Monas, pernah Iya. bikin di mana Kota Tua juga pernah bikin di Salsa on the Street lah istilahnya. Nanti kita bikin lagi di Taman Barito kemarin. Cuma kan maksudnya lucu loh kalau orang di trotoar lagi nengok tiba-tiba ada orang lagi salsaan gitu kan. Kayak biasa gitu loh maksudnya, umum gitu kayak di luar negeri gitu loh, kayak di Cuban gitu loh. Jadi kita terakhir ketemu sebelum pandemik ya. Ya, Maret tuh lah, Maret kalau nggak salah, Februari. Februari terakhir Februari. Terus Maret berarti yang Itu udah mulai pandemi, cuma kita nekat-nekat aja gitu kan, saking udah ada salsa dulu, setelah itu bless hilang sampai sekarang. Jadi aktivitasnya paling isi YouTube gitu ya. Iya. Tapi kan ada manfaatnya, ketemu anak terus kan. Iya, Sama manfaatnya kita itu sih bilang. ngajarin. Oke, sebelum kita tutup nih, ada yang mau disampaikan untuk programnya ini atau apalah, serah mau joke, mau apa, mau selo, mau apa, serah kan, monggo. Ada yang mau aku sampaikan sih nggak banyak sih ya, paling cuma jangan takut gitu untuk mencoba. Kayaknya orang kalau dengar salsa aja tuh kadang-kadang, hah salsa kayak juga nggak bisa deh, langsung gitu kan. Coba dulu gitu loh. Terus memang olahraga sih semuanya bagus ya, cuma kan kita makin tahu banyak olahraga makin enak, ya kan? Ada orang ajak yoga bisa, ada orang Nambah ajak temen lari lah. bisa, Nambah nambah temen gitu loh. Jadi environment juga beda-beda kan, pasti kan antar satu olahraga dengan olahraga lain gitu. Kalau bisa juga salsa dibikin orang semua tahu, nanti kita bikin lombanya gitu kan, seru gitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang mau komen apapun, ide dari teman-teman silahkan monggo di komen di bawah. Harus komen ya. Di like ya, like bukan Dan yang harus begini komen. Ya. Oke. Terus silakan komen, ada ide-ide apa boleh DM di Instagram LSI Academy, boleh. Terus nanti linknya saya kasih. Boleh juga komen di YouTube channel ini, di acara ini. Jadi sebenarnya masih panjang, pengen ngobrol panjang lagi. Mungkin nextnya lagi kita masih bisa ketemu. Terus ikutin terus. Mungkin nanti ada narsum yang lain, yang lebih heboh. Yang lebih yang jelas pengen murid-murid LS ini nggak hanya pinter dansa, tapi wawasannya juga ide-idenya. Ide-idenya apa sih? Ide kan yang paling mahal loh sebenarnya kan. Iya kan. Gitu. Siapa tahu kan. Jadi jangan pernah berhenti. Yes. Budi kata terakhir mungkin mau salam buat teman-teman. Salam buat teman-teman LSI. Ya, terutama ya, siap-siap karena kan bener-bener apa namanya, environment aku di salsa ini kan bener-bener paling pertama ya LSI, ya kan. Jadi terutama pasti banyak lah, ratusan setahu aku kan gitu. Oke. Thank you Mbak Ani. Jadi saludos nih. Saludos. Salamnya gimana? Saludos gimana sih? Saludos. Saludos. By the way, ini kita apa sih salsanya Mas? Apa Cuban nih ya? Cuban style. salsa. Jadi bisa di follow di Instagram LSI Academy atau La Salsa Indonesia Academy, googling. YouTube-nya juga LSI Academy atau Iono Salsa Indonesia Academy. Ntar ada linknya semua nanti ditaruh. Ya. Terus terima kasih Mbak Ani, udah waktunya, ide-idenya, masukan-masukannya yang positif. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi membuka bahwa ada hal-hal baru yang kita bisa cari di sana melalui dansa. Yes. Terus jangan lupa like, Subscribe, komen,
share. Kalau memang suka dengan video ini, Komen yang banyak komennya ya. Biar Ya. kita tahu apa. Mungkin Mas Yono nanti kan dari komen-komen juga tahu apa yang harus mau bikin video apa lagi dari komen-komen kalian gitu. Oke. Tunggu lagi, mungkin banyak ide lagi yang jelas bahwa jangan pernah berhenti bermimpi dan dansa sampai mampus.